Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wari Rita Hartati, saya dari kelas A39. Saya akan mempresentasikan analisis peserta didik dan konteks penting dalam penyusunan pembelajaran. Topik utama dalam presentasi ini yaitu latar belakang, definisi, tujuan analisis peserta didik dan konteks pembelajaran, faktor-faktor analisis peserta didik dan konteks pembelajaran, manfaat analisis peserta didik dan konteks pembelajaran, tujuan pembelajaran pribadi saya di MDT Al-A'la, analisis peserta didik MDT Al-A'la, analisis konteks pembelajaran MDT Al-A'la, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang. Analisis peserta didik dan konteks sangat penting untuk dilakukan karena banyak ditemukan adanya ketidakcocokan antara kemampuan peserta didik dengan pembelajaran dan lingkungan tempat belajar dengan lingkungan setelah peserta didik mendapat pembelajaran. Maka penting adanya analisis peserta didik dan konteks dalam penyusunan pembelajaran. Definisi analisis peserta didik. Analisis peserta didik adalah proses pengumpulan dan pengolahan data tentang karakteristik peserta didik seperti usia, jenis kelamin, latar belakang, minat, motivasi, dan gaya belajar. Analisis konteks adalah proses pengumpulan data tentang lingkungan pembelajaran seperti fasilitas, sumber daya, dan kebijakan. Tujuan analisis peserta didik dan konteks pembelajaran. Tujuan analisis peserta didik dan konteks pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi peserta didik dan konteks pembelajaran dari segi kebutuhan dan karakteristik guna menentukan langkah-langkah atau tujuan serta spesifikasi kualifikasi materi. Faktor-faktor analisis. Analisis peserta didik meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang, dan pengalaman pendidikan. Kemampuan kognitif, keterampilan, dan motivasi belajar. Aspek sosial seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan analisis konteks pembelajaran meliputi lokasi atau tempat belajar, seperti madrasah. Kemudian rencana tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dan perangkat pembelajaran dan durasi pembelajaran. Manfaat analisis peserta didik dan konteks. Bagi peserta didik, analisis akan membantu peserta didik untuk mengenali dan memahami karakter pribadi dirinya dan kebutuhan belajarnya, meningkatkan motivasi dan minat belajar secara mandiri, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan bagi pendidik, analisis akan membantu pendidik untuk mengenal dan memahami karakteristik anak didiknya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebagai guru tartil Quran. Saya sebagai guru tartil Quran. Tujuan pembelajaran seorang guru tartil Quran adalah untuk membantu siswa-siswi memahami dan menguasai keterampilan membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik. Tujuan tersebut mencakup beberapa aspek yang melibatkan pemahaman, teknik, dan spiritualitas.
Sebagai seorang guru taktil Quran, saya merasa bersemangat dengan tujuan pembelajaran tersebut karena setelah siswa-siswi dapat menguasai Al-Quran, baik bacaan dan juga pemahaman arti dalam Al-Quran, siswa-siswi akan dapat membaca Al-Quran dengan tartil secara mandiri dan menjadikan kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dengan berpedoman Al-Quran akan membentuk karakter anak yang solih dan solihah. Amin. Analisis peserta didik ada MDT ala-ala, bidang tartil Quran. Subanalisis peserta didik, yaitu adalah usia. Dalam pembelajaran bidang tartil Quran, materi disesuaikan dengan usia peserta didik. Dimulai dari tingkat yang paling kecil yaitu prapaud adalah pengenalan huruf hijaiyah. Seperti pengenalan huruf hijaiyah. Kemudian naik ke tingkat atasnya yaitu SD, sekolah dasar, itu meningkat ke huruf hijaiyah yang disambung. Mulai disambung. Kemudian meningkat kelas 2, itu huruf hijaiyah yang disambung dengan berharokat fathah, kasroh, dan domah. Kemudian fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Dengan meningkat ke kelas 3 SD dan kelas 4 SD, itu anak sudah bisa diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Ya, ada panjang pendek, gunah, goiru gunah, panjang, 1 alif, 2 alif, 3 alif. Kemudian latar belakang akademis. Ini peserta didik dianalisis pernah sekolah apa belum sebelumnya. Kemudian sejauh mana bisa menerima materi atau tingkat IQ-nya. Ini akan sangat berpengaruh dalam peningkatan di bidang tartil Quran. Kemudian aspek sosial, hubungannya dengan temannya dan hubungannya dengan keluarga. Karena ini akan membantu dalam memahami dasar-dasar dalam tartil Quran dan juga kelancaran dalam naik ke tingkat yang lebih atasnya lagi. Kemudian kondisi belajar di kelas dan juga di rumah. Anak dianalisis bagaimana keadaannya, kondisinya ketika belajar di dalam kelas dan juga ketika di rumah. Analisis konteks pembelajaran, bidang tartil Quran, subanalisis konteks pembelajaran. Jadi identifikasikan tujuan pembelajaran sesuai jenjangnya. Seperti mengenal huruf hijaiyah dengan baik, dengan benar, lafal dan tulisannya. Itu di jenjang yang paling bawah. Dapat menghafalkan Al-Quran berapa surat, surat-surat pendek. Dapat memahami kandungan Al-Quran. Selain dikenalkan huruf hijaiyah, juga dikenalkan dengan beberapa surat pendek Al-Quran dan memahami kandungannya secara garis besar. Kemudian evaluasi peserta didik dengan kelas yang sesuai. Disesuaikan dari usianya dengan kelas yang sesuai dengan usianya atau daya tangkap kemampuannya dalam menerima pelajaran tartil Quran. Kemudian metode pembelajaran. Metode ada yang dengan audio ataupun dengan visual. Analisis kurikulum pembelajaran yang sesuai. Kemudian analisis pengajar yang berkompetensi dan berpengalaman. Jadi pengajarnya diusahakan di situ sudah memiliki standar pernah mengajar beberapa tahun sehingga mempunyai pengalaman dalam
menyampaikan materi, dan menyiapkan bahan dan alat yang mendukung pembelajaran, seperti sumber bukunya, kemudian bisa media pembelajaran, bisa dengan gambar atau tulisan, atau mungkin dengan media elektronika seperti tayangan-tayangan video. Menentukan metode evaluasi pada akhir pembelajaran. Kemudian melibatkan orang tua dan lingkungan dalam mendukung suasana pembelajaran di sekolah, di madrasah, dan juga di rumah. Diusahakan ada dukungan, ada suasana pembelajaran. Kemudian dampak sosial dan budaya. Kesimpulan, dari urian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik latar belakang yang berbeda-beda dari segi manapun. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus bisa menganalisa terlebih dahulu, baik dari peserta didik maupun konteks dalam penyusunan pembelajaran, agar dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan sifat dan karakteristik dari peserta didik. Pemenuhan kebutuhan dari beragamnya karakter peserta didik akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ditargetkan dapat dicapai. Demikian dari saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.